Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma shalli ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, teman-teman sekalian, adapun bahasan tema yang akan disampaikan kali ini yaitu tentang cara agar pada rambut kita tidak tumbuh uban. Uban itu adalah rambut yang bisa dikatakan mati ya, dan warnanya keputihan, warnanya putih, dan itu disebut uban. Dan katanya itu gatal ya, saya belum punya itu, katanya gatal. Kata Rasulullah SAW, kalau bisa uban itu tidak dicabut ya teman-teman, karena nanti di akhirat itu akan menjadi cahaya bagi orang yang punya uban. Akan tetapi saya di sini ingin menyampaikan tentang cara agar kita itu tidak punya uban di masa tua. Karena yang pernah saya dengar cukup mengganggu uban itu ketika gatal ya. Kalau tidak gatal ya tidak apa-apa, bahkan itu baik. Tapi kalau yang sudah terlanjur ya tidak apa-apa. Jadi ini yang sebelum punya uban, ada caranya agar tidak nanti timbul uban ketika kita tua. Karena katanya uban itu ciri-ciri penuaan ya, atau banyak pikiran ya, atau karena penyakit rastung katanya. Jadi bagaimana teman-teman? Ini obat ini tidak secara medis ya, tapi pernah ditemui dan dilakukan oleh orang itu dan ternyata terjadi. Luar biasa, beliau itu nenek-nenek ya, sudah tua, renta, tapi tidak ada punya uban ya. Nah, jadi ketika beliau ditanya, "Nek, apa obatnya apa yang menyebabkan nenek sampai saat ini tidak punya uban?" Jawab beliau, bahwasanya dulu ketika ada bayi yang baru lahir, itu kan di bawah bayi yang baru lahir itu ada yang disebut dengan nama lampin ya, atau tempat untuk menaruh bayi tadi. Nah, bayi itu apabila awal-awal mengeluarkan kotoran, kan itu belum ada masuk makanan apa-apa. Itu katanya kalau pertama kali mengeluarkan kotoran itu ada namanya kotoran juar, tahe juar. Nah, jadi kata beliau teman-teman, dulu ketika ada bayi yang baru lahir, itu kan bayi yang baru lahir itu ditempatkan di atas sejenis kain ya, atau bisa disebut dengan lampin. Nah, jadi bayi itu kalau pertama kali mengeluarkan kotoran itu ada disebut dengan tahe juar, yang mana bentuknya itu ya agak keras, berwarna hitam dan tidak berbau, itu tidak najis. Karena waktu itu bayi itu belum ada mengkonsumsi apapun makanan dari luar. Nah, jadi kotoran bayi itu dapat menjadi najis apabila sudah ada makanan-makanan dari luar ya yang masuk ke dalam tubuhnya. Maka itu sudah termasuk najis ya. Akan tetapi bayi yang belum ada makan apa-apa dari makanan luar, kalau kencing itu cukup dipercikkan karena tidak najis ya. Cukup dipercikkan dengan air ya, tidak najis. Nah, baiklah teman-teman sekalian. Nah, ketika keluar tahe juar itu di lampin, kata nenek tadi, silahkan dicuci. Jadi sudah bersih ya, tidak ada tahe juar tadi. Nah, ketika setelah dicuci, lampin tadi kan dalam keadaan basah tuh teman-teman. Nah, jadi ketika dia basah itu dilap ke bagian kepala dengan lampinnya gitu, kan basah. Nah, jadi basah lampin tadi membasahi kulit rambut. Kotornya sudah dibuang teman-teman ya. Nah, jadi itulah yang menyebabkan kata beliau sampai saat ini aku tidak ada uban di bagian kepala. Itu sebabnya ya, luar biasa sekali. Kalau secara medis itu tidak ada hubungannya ya. Kotoran juar yang dibasuh kemudian basah tempat dibasuh tadi dan dilap ke kepala,
sehingga membuat beliau tidak punya uban sampai saat ini. Tapi itulah kenyataannya ya teman-teman ya. Nah, itulah tadi cara agar rambut kita tidak ditumbuhi uban. Semoga video ini bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.